semuanya, semoga sehat dan juga bahagia. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Hal tersebut mengidentifikasi bahwa pemuda merupakan aktor dari kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, selama beberapa menit ke depan, saya Gita Ramadan akan memaparkan materi tentang alur proses produksi multimedia. Di situasi pandemi sekarang ini, sebagian besar aktivitas dilakukan di dalam rumah. Biasanya nih, untuk menghilangkan rasa bosan, kita suka mencari hiburan, mulai dari main sosmed, ngegame, baca buku atau komik, hingga nonton film. Nah, kalau kamu lebih suka melakukan apa nih pas lagi bosan di rumah aja? Ternyata game, buku, komik, dan film merupakan contoh dari produk multimedia loh. Bahkan konten-konten yang ada di sosial media pun, baik itu gambar maupun video, juga termasuk produk multimedia. Kamu tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan multimedia? Multimedia ini berkaitan dengan materi kita, yaitu alur produksi produk multimedia. Jadi penting untuk memahaminya sebelum membahas alur produksi produk multimedia. Multimedia adalah gabungan dari berbagai media untuk menyampaikan informasi. Contoh media penyampai informasi yang dimaksud adalah teks, gambar, foto, video, musik, bahkan animasi. Siaran televisi misalnya merupakan contoh multimedia. Dalam alur produksi produk multimedia terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ketiga alur tersebut termasuk ke dalam standar operasional prosedur atau disingkat SOP. Tahapan alur praproduksi pada produk multimedia. Nah, proses praproduksi ini terbagi menjadi 9 tahapan. Waduh, banyak banget ya. Kita akan membahas satu persatu setiap tahapannya secara rinci. So, dengerin terus sampai habis ya. 1. Menentukan ide dan konsep. Tahapan yang pertama adalah menentukan ide dan konsep. Ide merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Ide dapat diperoleh dari mana aja. Bisa dari imajinasi, hobi, pengalaman, buku, film, atau lingkungan sekitar. Dari ide ini kita akan tahu produk seperti apa sih yang ingin kita produksi. Nah, setelah menemukan ide, kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah konsep. Kita akan menentukan seperti apa bentuk dan gaya pengemasan produk yang ingin kita buat. Siapa aja target penontonnya, dan pesan apa yang ingin disampaikan. 2. Membuat naskah. Selanjutnya ada tahap pembuatan naskah. Tahap ini juga nggak kalah penting loh dari tahap sebelumnya. Pada pembuatan video atau film, naskah bisa dijadikan acuan dalam proses produksi. Tanpa adanya naskah, bisa-bisa cerita yang ingin disampaikan nggak bisa tersusun dengan rapi. Oke, naskah adalah bentuk tertulis dari gagasan atau ide yang menyangkut penggabungan antara suara dan gambar sebagai pedoman dalam pembuatan film, sinetron, atau program televisi. 3. Membentuk tim produksi. Tahap yang ketiga adalah membentuk tim produksi. Seorang konten kreator mungkin aja bisa membuat karya seorang diri tanpa bantuan tim, tapi hal itu tentu membutuhkan waktu dan usaha yang luar biasa. Nah, dalam skala produksi produk multimedia yang lebih besar, seperti pembuatan film atau video klip, kita pasti membutuhkan sebuah tim produksi. Mustahil dong jika semua kegiatan produksi dikerjakan oleh satu orang aja. Ya enggak sih? Biasanya tim atau kru produksi terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu tim kreatif dan tim teknis. Bedanya apa ya?
Oke, jadi tim kreatif adalah tim yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ide-ide menarik yang bisa memikat konsumen atau penonton. Sementara itu, tim teknis adalah tim yang bertanggung jawab dalam urusan teknis produksi. Tahap berikutnya adalah membuat panduan gambar. Maksud panduan gambar itu gimana sih? Nah, gampangnya panduan gambar bisa diartikan sebagai gambar-gambar yang dijadikan referensi atau contoh untuk memvisualisasikan suatu adegan. Misalnya nih, dalam sebuah cerita terdapat adegan dengan latar kantin sekolah saat jam istirahat. Maka panduan gambarnya bisa berupa kantin sekolah yang ramai dikunjungi siswa. Ada banyak siswa yang sedang makan, ngobrol, atau mengantri makanan. Kebayang ya? Nah, dalam proses praproduksi, panduan gambar biasanya berupa storyboard. Storyboard sendiri adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Dengan storyboard, penulis cerita dapat membuat seseorang membayangkan alur cerita melalui gambar-gambar yang disajikan sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ide cerita yang ingin disampaikan penulis. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pembuatan jadwal produksi atau working schedule. Working schedule merupakan jadwal tahapan kerja secara keseluruhan, mulai dari tahap praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Nah, working schedule ini biasanya dibuat oleh seorang produser, berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tim produksi dan target waktu yang harus dipenuhi. Kamu harus tahu, working schedule penting sekali untuk dibuat. Kenapa? Alasannya karena working schedule bisa digunakan sebagai laporan perkembangan sehingga hasil kerja setiap tim produksi dapat terpantau. Hal ini tentu bertujuan agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai waktunya, alias nggak molor. Jadi dapat menghindari terjadinya pemborosan biaya. Setelah itu, kita akan menentukan perlengkapan apa aja yang dibutuhkan untuk proses produksi nantinya. Tahap ini harus dipikirkan baik-baik ya. Jangan sampai ketika proses syuting nanti ada beberapa peralatan yang belum ada atau bahkan ada perlengkapan yang seharusnya nggak terlalu dibutuhkan, tapi justru dibeli begitu saja. Kalau sudah begitu, proses produksi jadi akan terhambat dan biaya produksi juga nggak bisa dikeluarkan secara optimal. Nah, berikut ini terdapat beberapa perlengkapan yang biasa digunakan dalam proses produksi audio video. Selain menentukan perlengkapan produksi, kita juga perlu mencari pemain dan lokasi untuk keperluan syuting nanti. Kamu pasti pernah mendengar istilah casting kan? Casting adalah proses pemilihan pemain atau aktor untuk memerankan sebuah karakter pada cerita. Nah, di tahap sebelumnya kan kita sudah membuat naskah. Dari naskah tersebut bisa kita bedah karakter apa aja sih yang dibutuhkan. Lanjut ke tahap produksi. Produksi adalah pelaksanaan produksi atau syuting yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses pre-production. Tahapan pertama dari produk adalah syuting. Syuting adalah proses pengambilan gambar film. Dalam proses ini dilakukan dalam lapangan. Proses pengambilan film atau yang biasa disebut syuting harus sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Untuk itu, kameramen perlu memahami betul isi dari skenario. Peran sutradara sangat penting dalam proses ini, agar syuting tidak melenceng jauh. Lanjut ke tahap evaluasi. Tahapan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi jalannya proses produksi yang telah dilakukan, agar kekurangan dari proses produksi yang dihasilkan minim dan dapat menemukan cara yang lebih kreatif dan efisien.
Tahap selanjutnya, penguasaan kamera dan teknik syuting. Angle atau sudut pandang pengambilan gambar yang dapat dilihat dari viewfinder pada sebuah kamera film atau video, di mana pemilihan angle sangat berperan penting dalam menciptakan unsur artistik dan pemahaman cerita dalam pengadeganan sesuai dengan skrip atau naskah. Lighting atau pencahayaan. Dalam sebuah proses pengambilan gambar, diperlukan adanya aset pencahayaan yang memadai, baik itu didapat dari sumber natural sinar matahari pada syuting eksterior atau luar ruang, ataupun melalui bantuan sinar lampu pada syuting interior atau dalam ruang. Komposisi merupakan teknik pengaturan posisi gambar, ukuran dan kedalaman ruang, perspektif dan mood adegan untuk menghasilkan citra sesuai dengan tuntutan skrip atau naskah. Log atau catatan syuting. Diperlukannya adanya log catatan yang dibuat menjelaskan penandaan setiap gambar peradeganan yang sudah selesai diambil, dilengkapi dengan keterangan koordinat waktu atau time code pada rekaman yang digunakan. Proses ini akan sangat membantu mempercepat proses pengeditan gambar. Tahap selanjutnya adalah post production. Tahap awalnya yaitu adalah editing. Kegiatan editing dalam produksi video adalah proses merangkai dan menyusun potongan-potongan adegan film, menambahkan efek, transisi, serta musik ataupun narasi agar menjadi satu kesatuan sehingga sesuai dengan naskah. Potongan-potongan film tersebut diperoleh pada saat kegiatan pengambilan gambar berlangsung. Presentasi. Setelah semua proses selesai hingga editing, tahap presentasi hasil dari produksi suatu film. Proses ini merupakan proses puncak dari pembuatan film. Tahap presentasi film adalah tahapan mempublikasikan film agar dapat diapresiasikan oleh penonton. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything.